Siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid sifatnya ada 5. Yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Kalau mau melihat tanda orang beriman, lihatlah bagaimana dia memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid, innama, hanya, kalau sudah hanya, tidak yang lain, orang beriman. Kalau mau melihat iman, bukan waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi lihatlah memakmurkan masjid dengan sholat hanya yang bisa memakmurkan masjid man amana billah. Kalau kau lihat ada orang subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, saksikanlah bahwa dia beriman. Innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama iman. Iman tidak bisa diwarisi. Mana buktinya iman tidak bisa diwarisi? Nabi Nuh punya anak Kan'an, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim punya ayah Azar, ayahnya tidak beriman. Maka yang beriman bersyukurlah, alhamdulillah. Yang sudah beriman, iman bisa lepas dari badan. Yang berzina, imannya lepas. Yang mencuri, imannya copot. Yang korupsi, imannya tanggal. Yang buat curang, imannya terbang. Lalu datanglah Ikrimah, seorang laki-laki namanya Ikrimah, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ayun zaun iman, apakah iman itu bisa copot dari badan? Iman bisa lepas, cincin bisa copot, jam bisa dilepas, sorban bisa tanggal, peci bisa. Apakah iman bisa? Kata Abdullah bin Abbas, bisa. Bagaimana iman bisa lepas? Wasabbaka baina asabi'i, dia jalin jari jemarinya. Summa naza'ahu, dia lepas. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Mencuri, lepas iman. Korupsi, lepas iman. Berzina, lepas iman. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya masuk lagi ke dalam. Itulah kenapa kita selalu bertaubat. Astaghfirullah, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang paling bagus mandi taubat. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Habis solat sunat taubat, beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya hati kita takut dan senantiasa berharap. Mudah-mudahan haji kita mabrur. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kemarin Ramadan sudah dijamin dapat Lailatul Qadar. Pas malam takbiran masuk WhatsApp, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin gak bakalan datang halal bihalal. Pas ditanya sama Pak Ustadz, Ketua DKM, gak datang halal bihalal, sudah dapat Lailatul Qadar. Saya masih tetap cemas dan saya senantiasa berharap